Harga udang faname mengikuti pasar global. Naik turunnya kurs dolar sangat berpengaruh pada harga jual udang faname di tingkat petani. Untuk saat ini, harga udang faname di tingkat petani mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Budidaya udang faname memang hal baru bagi masyarakat desa Sidomulyo Pacitan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Padahal, jika dilihat dari letak geografisnya, desa Sidomulyo berhadapan langsung dengan Laut Selatan Jawa. Potensi yang belum dimaksimalkan ini akhirnya menjadi pilihan uji coba Busmetik, akronim dari budidaya udang skala mini empang plastik. Temuan Hairul Rahayu, seorang dosen di Sekolah Perikanan di Serang, Banten. Teknologi Busmetik memang diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang ingin berusaha di bidang tambak. Maklum saja, selama ini usaha tambak identik dengan biaya besar hingga hanya dikuasai segelintir kalangan saja. Lalu apa nih Pak yang membuat Bapak yakin bahwa budidaya udang faname ini ke depannya itu akan berhasil? Melalui pemberdayaan dari Posdaya dan pendampingan dari Sekolah Tinggi Pertanian, Sekolah Tinggi Perikanan di Serang, program ini ternyata bisa berhasil. Tujuan kita awalnya untuk pemberdayaan masyarakat, dan alhamdulillah setelah ada budidaya ini peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa berhasil. Lewat bantuan Yayasan Dana Mandiri, 4 buah kolam Busmetik dibuat. Biaya keseluruhannya sekitar Rp500 juta. Satu buah tambak berukuran 20 kali 30 meter atau 600 meter persegi. Nah, selama Bapak beserta kelompok membudidayakan udang faname, kendala apa aja yang sudah pernah dihadapi? Cuaca ekstrim ternyata pengaruhnya besar sekali untuk budidaya. Kalau di sini ini kalau pas panas sekali, kalau pas dingin sekali. Kita pernah rugi hampir ratusan. Itu di siklus ketiga dan siklus kelima. Usai panen perdana, Suryo berinisiatif mengajak anggota kelompoknya untuk belajar lebih dalam lagi tentang teknik budidaya faname ke Serang, Banten selama 15 hari. Pengalaman berharga yang tentunya menambah kepercayaan diri kelompok untuk lebih serius membudidayakan udang faname. Nah, kalau untuk hal yang paling penting yang harus betul-betul diperhatikan dalam proses budidaya udang faname ini itu apa, Pak? Kualitas air, Mbak, karena kualitas air sangat menentukan berhasil tidaknya budidaya ini. Teknologi Busmetik adalah teknologi budidaya udang faname pertama yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Busmetik sendiri memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, kolam yang tidak begitu luas, sehingga pembudidaya mudah dalam memberikan pakan. Teknologi Busmetik bisa diterapkan bagi petambak dengan modal menengah ke bawah. Penggunaan plastik meminimalisir hama dan penyakit yang menyerang udang. Busmetik ramah lingkungan karena lahan dialasi plastik HDPE dengan ketebalan minimal 0,5 mm yang bisa bertahan hingga 15 tahun. Pembuatan tambak dengan sistem Busmetik terbilang mudah. Setelah penggalian tanah setinggi 1,5 meter, plastik dipasang dan dipres. Lalu dibuat biosecurity atau pematang. Kolam pun siap digunakan. Kolam Busmetik diisi air payau dengan ketinggian air sekitar 120 cm. Dan harus dijaga jangan sampai di bawah 80 cm. Kolam air payau kemudian diberi kaporit untuk mensterilisasi kolam. Lalu diaduk menggunakan kincir selama 1 minggu. Sebelum ditebar benur, kolam harus ditambahkan probiotik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan udang nantinya. Soal pemberian pakan tak bisa disepelekan, bahkan harus disusun perjadwalannya secara terinci. Udang faname usia 1 hingga 11 hari hanya diberi pakan pelet tepung selama 4 kali dalam sehari. Selain itu juga diberikan vitamin C sehari sekali untuk kekebalan tubuh udang. Usia 12 hingga 25 hari diberikan pelet dengan ukuran butiran kristal 4 kali sehari.
Saat usia 25 hari hingga 45 hari, pelet dengan volume lebih besar diberikan 5 kali dalam sehari. Biasanya jeda waktu pemberian antara 3 hingga 4 jam saja. Usia di atas 45 hari hingga panen, udang diberikan pelet ukuran besar 5 kali sehari. Vitamin C tetap diberikan. Probiotik pun ditambahkan, paling tidak 2 hari sekali. Untuk mengukur nafsu makan udang, tiap kolam diletakkan jaring kecil bernama anco. Anco berfungsi untuk mengontrol banyak sedikitnya pakan yang habis dilahap oleh udang. Anco ini menjadi penentu takaran pakan yang akan diberikan pada waktu pemberian selanjutnya. Biasanya dari awal menebar benur hingga panen membutuhkan kurang lebih 7 ton pakan untuk 4 kolam produksi. Selain pakan, kalsium juga wajib diberikan pada udang. Kalsium yang digunakan berupa kapur yang dicampur air dari tambak. Nah Pak, tujuan diberikan air kapur ke dalam tambak udang ini untuk apa? Itu gunanya untuk mempercepat proses pengerasan pada udang pada saat udang itu molting. Karena udang itu cenderung kanibal. Jadi pada saat rekannya molting, udang yang lain ada kemungkinan memakan temannya. Jadi agar supaya tidak ada udang itu yang makan temannya, proses pengerasan itu dipercepat dengan menggunakan kalsium. Cairan kalsium biasanya diberikan 2 hari sekali setiap sore hari. Jika kalsium diberikan pada siang hari, akan berdampak merubah warna air kolam dan dapat membunuh plankton dan bakteri yang baik untuk pertumbuhan udang. Kualitas air tambak menjadi hal terpenting dalam budidaya udang faname. Air tambak udang dengan kualitas bagus biasanya berwarna coklat muda atau hijau. Pada saat udang berusia 40 hari hingga menjelang panen, penyedotan kotoran dan penggantian air wajib dilakukan 4 hari sekali. Air dalam kolam tandon juga perlu perlakuan khusus. Air laut yang masuk ke tandon harus dinetralkan terlebih dahulu menggunakan kaporit dan diaduk menggunakan kincir selama 3 hari jika panas matahari sempurna. Biasanya untuk mengetahui air tandon sudah steril dan siap masuk kolam berisi udang, harus diadakan uji coba dengan menggunakan udang yang masih hidup. Jika dalam 1 jam udang di dalam air tandon tidak mati, berarti air tandon sudah steril dan bisa digunakan. Kunci keberhasilan budidaya udang faname juga terletak pada kedisiplinan dalam pengecekan suhu air, salinitas, dan kadar asam basa dalam air tambak. pH normal untuk kelangsungan hidup udang antara 7 hingga 7,5. Jika pH di bawah standar, air kolam harus segera diberi air kapur. Namun, jika pH menunjukkan angka jauh di atas standar, pengurangan air kolam harus segera dilakukan. Kemudian diganti dengan air baru yang didapat dari kolam tandon atau penampungan. Salinitas atau kadar garam dapat diukur menggunakan refraktometer. Cukup teteskan contoh air kolam. Kemudian, lihat angka yang terdapat dalam refraktometer. Normalnya, kadar garam yang baik untuk pertumbuhan udang faname sekitar 15 hingga 35%. Jika salinitas di bawah 15%, kolam harus segera ditambah air payau. Sedangkan jika terlalu tinggi kadar garamnya, tambahkan air tawar yang telah disterilkan terlebih dahulu. Yang tak kalah penting adalah pengukuran suhu air. Termometer harus selalu menggantung di dalam kolam. Suhu yang dibutuhkan udang faname dalam kolam adalah 28 hingga 31 derajat Celcius. Semua anggota kelompok wajib melakukan pengecekan secara bergantian setiap harinya. Bahkan jika musim hujan tiba, kolam harus selalu dijaga agar kadar air sesuai dengan apa yang dibutuhkan udang.
Siswanto yang hanya lulusan sekolah dasar, awalnya hanya bekerja serabutan saja. Tak pernah terfikir sebelumnya ia bisa menjadi seorang petambak udang. Siswanto yakin dengan adanya usaha budidaya udang Faname kelompok Mulyasari, hidupnya akan berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan apa saja yang sudah Mas rasakan setelah Mas ikut bergabung dengan kelompok untuk membudidayakan udang Faname ini? Ya alhamdulillah sih kalau buat makan sehari-hari alhamdulillah sekarang bisa cukup. Terus kalau sekarang ya alhamdulillah dikit-dikit ya bisa mulai menabung lah. Teknologi Busmetik memang memudahkan petambak dalam perawatan kolam sesudah panen hingga sebelum tebar benur kembali. Menggunakan sistem Busmetik tidak akan mencemari tanah dan sangat mudah dibersihkan. Penggunaan plastik dalam sistem Busmetik sekilas mirip seperti penggunaan terpal. Namun, jika menggunakan terpal, petambak udang harus bekerja ekstra dalam membersihkan kolam usai panen. Terpal lalu diangkat dan tanah alas terpal harus diberi kapur dulu agar bisa dimanfaatkan kembali. Berbeda dengan Busmetik. Jika plastik sudah bersih dan kering, kolam plastik sudah bisa diisi kembali dengan air dan langsung digunakan untuk memelihara udang kembali. Air bekas tambak tidak boleh langsung dibuang ke sungai. Kelompok Mulyasari mengalirkannya ke kolam limbah untuk diberikan perlakuan khusus sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Kolam ini berfungsi untuk menampung limbah, diendapkan. Setelah diendapkan, kira-kira 3-4 hari baru ikan nila ini kita masukkan. Kalau ikan nila ini hidup, berarti air ini sudah bisa dibuang ke perairan umum. Kolam limbah sengaja dibuat untuk menghindari pencemaran air. Karena air sungai tempat air limbah dibuang juga dikonsumsi warga desa. Budidaya udang Faname yang ramah lingkungan tentunya harus dijadikan pilihan.